Bayangin kalau suatu hari, seorang bayi kerajaan lahir bukan dengan tangan dan kaki seperti manusia, tapi malah berbentuk kendi tanah liat. Seluruh istana panik. Ada yang bilang itu kutukan. Ada yang bilang pembawa sial. Bahkan rakyat meminta bayi itu dibuang dari kerajaan. Tapi siapa sangka, kendi yang dihina semua orang itu ternyata menyimpan rahasia terbesar kerajaan. Dan saat kendi itu pecah, seluruh istana sampai sujud ketakutan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat dicintai rakyatnya. Kerajaan mereka makmur. Sawah-sawah hijau terbentang luas. Pasar selalu ramai. Rakyat hidup damai tanpa peperangan. Namun ada satu hal yang membuat istana selalu terasa sepi. Raja dan ratu belum memiliki anak. Padahal usia mereka sudah tidak muda lagi. Setiap malam, sang ratu sering duduk sendirian di taman istana sambil memandang bulan. Kadang diam-diam ia menangis. Bukan karena kurang harta. Bukan karena kurang kekuasaan. Tapi karena ia takut, kerajaan besar itu tidak punya penerus. Banyak tabib dipanggil. Banyak doa dipanjatkan. Banyak ritual dilakukan. Namun hasilnya tetap sama. Sampai suatu hari, datanglah seorang pertapa tua ke gerbang kerajaan. Tubuhnya kurus. Jubahnya lusuh. Namun sorot matanya sangat tajam. Ia meminta bertemu sang ratu. Awalnya para penjaga menolak. Tapi entah kenapa, sang ratu merasa ingin menemuinya. Pertapa itu lalu mengeluarkan sebuah kelapa kecil berwarna keemasan. Wahai ratu, makanlah kelapa ini bersama suamimu, maka langit akan mengirimkan seorang anak untuk kerajaan ini. Ratu terdiam. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Namun karena harapan yang terlalu besar, akhirnya ia menerima pemberian itu. Malam harinya, raja dan ratu memakan kelapa tersebut bersama-sama. Dan sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di istana. Beberapa minggu kemudian, sang ratu dinyatakan hamil. Seluruh kerajaan bersorak gembira. Rakyat menari di jalanan. Pasar dibagikan makanan gratis. Genderang kerajaan dipukul semalaman. Raja sangat bahagia. Ia bahkan mulai menyiapkan kamar emas khusus untuk calon pewaris tahta. Namun, semakin besar kandungan sang ratu, semakin banyak kejadian aneh muncul. Kadang terdengar suara bisikan di malam hari. Kadang lilin istana mati sendiri. Dan setiap kali bulan purnama muncul, perut sang ratu memancarkan cahaya samar. Para tabib mulai ketakutan. Mereka bilang bayi itu bukan bayi biasa. Namun raja melarang siapapun bicara buruk tentang calon anaknya. Sampai akhirnya, hari kelahiran itu tiba. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar berkali-kali. Seluruh istana terasa mencekam. Di dalam kamar kerajaan, para dayang dan tabib sibuk membantu proses persalinan. Ratu menjerit kesakitan. Raja mondar-mandir penuh cemas. Lalu, tiba-tiba, semua mendadak diam. Tak ada suara bayi menangis. Tak ada suara tabib berbicara. Hanya suara hujan di luar istana. Raja langsung masuk ke kamar. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di atas kain emas kerajaan, bukan bayi manusia yang terbaring, melainkan sebuah kendi tanah liat besar. Seluruh ruangan langsung gempar. Ada yang berteriak ketakutan. Ada yang mundur sambil menangis. Ini kutukan, buang benda itu! Namun tiba-tiba, kendi itu bergerak pelan. Dan dari dalamnya terdengar suara kecil. Ibu. Semua orang langsung membisu. Meski ketakutan, sang ratu tetap memeluk kendi itu. Karena bagaimanapun, ia merasa itu adalah anaknya. Raja pun akhirnya memberi nama anak tersebut Joko Kendil. Hari demi hari berlalu. Dan semakin besar, Joko Kendil semakin berbeda dari manusia biasa. Tubuhnya tetap seperti kendi tanah liat. Namun ia bisa berjalan. Bisa berbicara. Bahkan sangat sopan dan bijaksana. Ia selalu membantu siapa saja. Kalau ada rakyat miskin, ia membantu. Kalau ada anak kecil menangis, ia menghibur. Namun meski hatinya baik,
Orang-orang tetap takut melihat wujudnya. Anak-anak sering lari ketakutan. Pedagang pasar sering menertawakannya. Bahkan beberapa bangsawan malu mengakui bahwa Joko Kendil adalah anak kerajaan. Semakin dewasa, Joko Kendil mulai sadar bahwa dirinya berbeda. Suatu malam ia bertanya pada ibunya. Ibu, kenapa semua orang takut padaku? Sang ratu hanya tersenyum sedih. Anakku, karena manusia sering melihat rupa sebelum melihat hati. Joko Kendil terdiam. Namun sejak malam itu, ia mulai bertekad membuktikan bahwa dirinya bukan monster. Suatu hari, kabar tentang putri cantik dari kerajaan tetangga tersebar ke seluruh negeri. Konon katanya, putri itu bukan hanya cantik, tapi juga berhati lembut. Banyak pangeran datang melamar. Namun tidak ada yang berhasil merebut hatinya. Tiba-tiba, Joko Kendil datang ke hadapan ayah dan ibunya. Ayah, aku ingin melamar sang putri. Seluruh istana langsung terdiam. Beberapa bangsawan bahkan tertawa kecil. Mereka pikir Joko Kendil sedang bercanda. Namun wajah Joko Kendil sangat serius. Raja sebenarnya ragu. Ia takut anaknya dihina. Tapi melihat keberanian Joko Kendil, akhirnya ia mengizinkan. Maka berangkatlah Joko Kendil menuju kerajaan tetangga. Sepanjang perjalanan, orang-orang menatap aneh padanya. Ada yang tertawa, ada yang mengejek. Namun Joko Kendil tetap berjalan tenang. Sampai akhirnya ia tiba di istana sang putri. Dan saat para penjaga melihat Kendi berjalan datang melamar putri kerajaan, mereka langsung heboh. Di aula kerajaan, para bangsawan berkumpul. Dan di tengah ruangan, berdiri Joko Kendil. Semua orang memandangnya dengan jijik. Apa kerajaan ini sudah kehabisan lelaki? Bagaimana mungkin seorang Kendi melamar putri? Suasana aula penuh tawa hinaan. Namun Joko Kendil tetap diam. Ia tidak marah. Tidak membalas. Ia hanya berkata pelan. Aku datang dengan niat baik. Namun penghinaan semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya, semua mata tertuju pada sang putri. Tak ada yang tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Putri itu memandang Joko Kendil lama sekali. Entah kenapa, ia merasa Kendi itu berbeda. Ada ketulusan yang tidak ia lihat dari pangeran lain. Dan akhirnya, di luar dugaan semua orang, sang putri menerima lamaran Joko Kendil. Seluruh aula langsung gempar. Malam pernikahan pun tiba. Namun semua orang masih tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang putri menikah dengan Kendi Tanah Liat? Di dalam kamar pengantin, sang putri duduk gelisah. Sementara Joko Kendil diam di dekat jendela. Malam itu bulan bersinar sangat terang. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Lilin-lilin padam sendiri. Dan tubuh Kendi Joko Kendil mulai retak perlahan. Putri itu terkejut. Retakan cahaya emas keluar dari dalam Kendi. Semakin lama, semakin terang. Lalu, berat. Kendi itu pecah berkeping-keping. Dan dari dalam cahaya itu, muncul seorang pemuda sangat tampan. Tubuhnya tinggi. Wajahnya bercahaya. Matanya lembut dan penuh ketenangan. Sang putri sampai tidak bisa berkata-kata. Pemuda itu lalu tersenyum. Aku adalah Joko Kendil. Ternyata selama ini, ia terkena kutukan sejak lahir. Dan kutukan itu hanya bisa hancur oleh ketulusan cinta. Keesokan paginya, seluruh kerajaan gempar melihat perubahan Joko Kendil. Orang-orang yang dulu menghina dirinya, kini justru menundukkan kepala penuh malu. Mereka akhirnya sadar, penampilan bukan segalanya. Karena hati yang baik, jauh lebih berharga daripada wajah yang indah. Dan sejak hari itu, Joko Kendil menjadi raja yang bijaksana dan dicintai seluruh rakyatnya. Sementara kisahnya terus diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa keajaiban kadang tersembunyi di balik sesuatu yang paling diremehkan.